Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usholli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan fikih ibadah. Kita saat ini sedang membahas fikih salat. Yang kita bahas masih berkaitan dengan kaifiyat salat secara zahir. Di pembahasan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang persiapan sebelum salat. Kita ulangi sedikit. Di antara persiapan yang mesti disiapkan di saat kita mau menunaikan ibadah salat, yang pertama, menghilangkan segala perkara yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan kekhusyuan di dalam ibadah salat. Kemudian salatlah setelah masuk waktunya. Jadi seorang muslim yang mengerjakan salat harus mengerti tentang waktu-waktu salat. Kemudian yang ketiga, menghilangkan najis dari badan, dari pakaian, dan juga tempat salat. Kemudian berikutnya, menutup aurat. Ini aurat juga harus dipahami oleh siapapun yang akan mengerjakan ibadah salat. Kemudian di antara persiapan salat adalah berdiri. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Nanti akan kita bahas cara berdiri di dalam salat. Kemudian menghadap kiblat Baitillahil Haram, ya jika mampu. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu, tsumma istaqbilil qiblah." Jika engkau hendak melaksanakan salat, sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah ke kiblat, dan fakabbir, bertakbirlah. Kemudian yang ketujuh, menghadap ke sutrah. Ya, sutrah itu pembatas salat. Ini di antara persiapan yang harus dipersiapkan. Dan sutrah di dalam salat ini juga salah satu di antara perkara yang mendukung untuk kita bisa khusyuk di dalam ibadah salat. Kemudian tentu di antara persiapan adalah niat. Kita niat mengerjakan ibadah salat di dalam hati-hati kita. Berikutnya para jamaah, kita akan mulai membahas tentang kaifiyat berdiri ya di dalam salat. Dan tentu patokan kita di dalam mengerjakan ibadah salat adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang masyhur dari jalan sahabat yang mulia Malik bin Al-Huwairits. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi ini poin pembahasan kita. Bagaimana kita berusaha mengerjakan salat itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di dalam fikih-fikih ibadah yang lainnya, tidak hanya salat saja. Dan ini yang kita sampaikan di awal-awal pembahasan, bahwa fikih yang kita ajarkan ya di pengajian ini adalah kita berusaha bagaimana berfikih sesuai dengan dalil-dalil dari Quran atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dengan pemahaman para ulama mazhab, begitu ya.
Jadi tidak tertuju ke satu madhab tertentu. Karena di dalam fikih tentu ada silang pendapat di kalangan para ulama, bahkan bisa dikatakan mayoritas pembahasan-pembahasan fikih ini tentu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, yang kita sampaikan di sini, kita berusaha ya bagaimana kita berfikih terkhusus dalam fikih ibadah ini sesuai dengan dalil-dalilnya tanpa kemudian menyampingkan apa yang dipahami oleh para ulama madhab. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, berdiri di dalam salat. Ada beberapa poin yang mesti diperhatikan ya terkait dengan berdiri di dalam salat. Karena ini bagian pertama ya. Sebelum niat tentu kita berdiri, baru kemudian niat, baru kemudian bertakbir. Begitu kan urutannya. Maka berdiri di dalam salat, para jamaah yang dirahmati Allah, dijelaskan oleh para ulama, kita menghadapkan seluruh badan kita bagian depan. Menghadapkan seluruh bagian depan badan kita ini ke arah kiblat. Termasuk jari jemari kaki. Jari jemari kaki saat berdiri di dalam salat itu diarahkan ke kiblat, ngarah ke kiblat. Berdiri sewajarnya, tidak terlalu melebarkan, juga tidak terlalu menyempitkan kedua kaki. Sewajarnya sesuai dengan bodi kita, begitu ya. Artinya lurus saja sejajar. Kalau kita badannya tidak lebar, ya, badan kita misalkan badan yang ideal, tidak kurus, juga tidak gemuk, para jamaah yang dirahmati Allah, ya disesuaikan. Jangan kemudian badan kita kecil, para jamaah, tapi ketika berdiri kaki kita lebar, melebihi ya lebarnya berdiri orang yang gemuk misalkan, yang badannya lebar. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, disesuaikan sewajarnya. Demikian pula yang gemuk misalkan, yang badannya lebar, ya, dadanya lebar, badannya lebar, para jamaah yang dirahmati Allah, maka dia berdiri sesuai dengan porsi tubuhnya. Begitu ya. Jangan badannya lebar, ya. Dia punya pundak, dia punya bahu yang lebar, tapi kemudian dia menyempitkan kedua kakinya. Ini nanti kalau dia berdiri dalam sholat jamaah, ini mesti akan menjadikan shaf itu jadi berantakan. Ya. Kenapa? Karena masing-masing tidak memperhatikan cara berdiri yang baik dan benar di dalam sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika menjelaskan cara meluruskan shaf, barisan di dalam sholat. Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi." Kata Nabi, "Aqimu, tegakkanlah saf-saf kalian, karena sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari balik punggungku." Kemudian kata sahabat Anas bin Malik, bagaimana kondisi para sahabat ketika mendapatkan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ya, kata Anas bin Malik, adalah salah seorang dari kami menempelkan bahunya dengan bahu saudaranya dan kakinya dengan kaki saudaranya. Jadi bahunya nempel, ya, kemudian kakinya pun demikian. Barakallahu fikum. Tentu ya menempel yang sewajarnya, tidak sampai berdesak-desakan. Karena sebagian orang bersaf itu ya saking nempelnya jadi berdesak-desakan, seperti yang berdesak-desakan. Jadi sewajarnya saja. Jangan sampai saking nempelnya, saking rapatnya sehingga badan orang itu jadi ketekuk. Jadi seperti ini, ya. Nah, ini kalau seperti ini belum mulai saja salatnya sudah tidak nyaman, kan begitu. Ya, bagaimana dia seperti kejepit badannya. Ketika takbir tidak nyaman, ketika sidekap tidak nyaman. Nah, begitu para jamaah.
Jadi sewajarnya, yang penting rapat, yang penting nempel. Taib. Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu juga berkata, "Ra'aitu rajula minna yulziku ka'bahu bi ka'bi sahibihi." Aku melihat seorang laki-laki di antara kami menempelkan mata kakinya dengan mata kaki rekannya. Jadi rapat, ya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dari dua riwayat ini kita bisa mengetahui bahwa mata kaki dengan mata kaki tidak akan mungkin bisa berdekatan, apalagi rapat, kecuali dengan cara berdiri yang benar, yakni meluruskan jari jemari kaki ke arah kiblat. Kalau tidak seperti itu, maka berarti hadis tadi susah diamalkan. Ya, kalau jari jemari kaki kita lurus seperti ini para jamaah, nanti teman kita di sampingnya juga lurus seperti ini. Nah, ini kan akan mudah bagi kita untuk mempraktekkan riwayat tadi. Begitu ya. Jadi tidak begini. Kalau begini nanti ketemunya begini. Ini akan berjauhan. Jadi didekatkan seperti ini. Kedua-duanya lurus, ya, jari jemari kaki kita dengan jari jemari kaki saudara kita yang sama-sama salat berjamaah lurus seperti ini. Ya, sehingga ya apa yang disebutkan di dalam riwayat tadi kita bisa mempraktekannya. Jadi Ka'ab dengan Ka'ab, mata kaki dengan mata kaki, betis dengan betis, pundak dengan pundak. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, setelah kita berdiri dengan benar, maka kita mulai takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mengucapkan lafaz takbir Allahu Akbar, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa kita artinya Allah Maha Besar. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad, juga Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan hadis ini, Imam Abi Daud, di mana para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi bersabda, miftahus salat at-tahur, kunci dari salat itu adalah bersuci, wa tahrimuhat takbir, diharamkan segala macam perbuatan di luar salat dengan takbir. Ini yang disebut dengan takbiratul ihram. Kalau orang sudah mengucapkan melakukan takbiratul ihram, maka berarti perkara yang di luar salat menjadi haram, karena dia sudah mulai masuk ke dalam ibadah salat. Wa tahliluha at-taslim, dan yang menghalalkannya adalah ucapan salam. Berbicara dengan kalam kita, ya, di saat kita di luar salat itu dibolehkan. Tapi ketika kita sudah mulai takbiratul ihram, ya, maka pembicaraan manusia jadi haram. Tidak boleh lagi berbicara-bicara dengan kalam kita. Yang ada adalah tasbih, tahlil, takbir, ya, tahmid, ya, ucapan-ucapan atau zikir doa di dalam salat. Nah, ketika kita selesai dari salam, mengucapkan salam, maka salam itu tahlilnya. Maksudnya apa? Yang menghalalkan kembali apa yang tadinya haram di dalam salat. Nah, dalam ibadah haji atau umrah juga kan demikian. Ada ihram, kemudian ada tahallul. Kalau sudah masuk ihram, apa yang diharamkan, ya, di luar dari ihram itu, ya, apa yang dibolehkan di luar ihram, maka ketika sudah berihram jadi tidak boleh. Tapi kalau sudah tahallul berarti apa yang di luar dari perkara ihram tadi menjadi boleh kembali, menjadi halal kembali. Baik para jamaah. Lafaz takbir yang diucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini diperhatikan, ya. Karena sebagian orang mengucapkan takbir tidak tepat. Ada yang memanjangkan a-nya. Allahu Akbar. Nah, ini jadinya kalimat tashil, ya, dari kata Allahu. Ya, dalam kaidah tajwid ada bacaan tashil. Adzakaraini, itu kan aslinya adzakaraini.
Itu kalimat tanya. Az-zakaraini. Apakah dua laki-laki? Jadi kalau kita membaca A-nya panjang itu sama dengan Allah. Allah. Cuman dibaca tashil jadi panjang. Allah. Nah, kalau ini yang dibaca panjang berarti keliru. Dan maknanya jadi bahaya. Ya, seolah-olah kita meragukan kemahabesaran Allah. Allahu Akbar. Apakah Allah itu maha besar? Padahal yang dimaksud adalah takbir saja. Allahu Akbar. Allah maha besar. Tapi ketika dipanjangkan A-nya, nah ini jadi maknanya berubah. Allahu Akbar. Apakah Allah maha besar? Baik para jamaah. Ada juga yang membaca ba-nya yang dipanjangkan. Allahu Akbar. Yang benar kan ba-nya pendek. Jadi kalau akbar itu artinya jadi genderang. Allah genderang. Ya. Padahal yang dimaksud akbar. Allah maha besar. Nah itu para jemaah. Ini kadang terjadi di lafaz azan atau iqamah. Ya. Sebagian orang mungkin karena ngikutin nada atau bagaimana. Begitu ya, itu barnya dipanjangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal bar di situ tidak panjang, ba-nya pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu kan? Nah, ada yang memanjangkan ba. Ini jelas kekeliruan. Ba-nya tidak boleh panjang. Allahu Akbar. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ada yang tidak tepat mengucapkan lafzul jalalah. Ya. Ada yang membacanya pakai lam yang tidak tebal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang benar Allah itu lam yang ditafkhim. Namanya lafzul jalalah mufakhamah. Ya, lafzul jalalah mufakhamah. Lafaz Allah yang dibaca tebal. Allah. Makhrajnya ada di makhraj lam. Allahu Akbar. Ya. Taib. Nah, ada yang membacanya Allahu Akbar. Kadang dialek bahasa tertentu ya terbawa. Begitu ya. Sehingga harusnya Allah jadinya Allahu Akbar. Ada juga yang menyebut Allah itu Allah. Gitu. Ini juga nggak tepat ya. Allah. Yang benar Allah. Allah. Ada juga yang dibaca pakai wawu sukun. Au. Jadi w. Allah. Au. Bukan au ya, nggak ada huruf wawu di situ. Yang ada huruf lam. Lam yang ditebalkan. Allah. Jadi tidak ada huruf wawu. Nah, kalau orang membacanya pakai wawu ini keliru. Allah. Bukan au ya, tapi al yang ditebalkan. Allah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan ada beberapa kesalahan yang lainnya. Ya, intinya ucapkanlah lafaz takbir itu dengan sebaik-baiknya. Para jamaah, kalau ucapan bahasa kita tidak terlalu masalah, begitu ya. Kita berbahasa Indonesia kurang fasih misalkan ya, atau antum orang Jawa berbahasa Jawa ya kurang medok. Itu kan tidak ada masalah, tidak ada konsekuensi apapun. Tapi kalau baca Quran, melafalkan lafal-lafal syariat, kalau kemudian tidak tepat, nah ini bisa berbahaya. Begitu ya. Kalau kita ngucapin bahasa daerah kita kurang fasih, itu nggak ada masalah. Ngucapin bahasa Indonesia kurang tepat, nggak ada masalah. Tapi kalau kita mengucapkan lafaz-lafaz syariat, baca Quran tidak tepat, baca hadis, kemudian baca zikir, baca doa tidak tepat, nah ini bisa jadi masalah.
Maka para jamaah di sini pentingnya belajar ya. Melafalkan kalimat takbir ini harus baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah bacaan, begitu ya. Jadi jangan seenaknya saja karena ini urusan ibadah. Allahu akbar. Ya. Allahu akbar. Ini harus dipelajari. Bagaimana cara membaca lafzul jalalah yang ditebalkan. Akbar ya. Ini juga harus dipahami. Kemudian Al-Fatihah itu ya, jangan salah baca. Jangan salah baca. Ini Al-Fatihah Ummul Quran ya, sebagian ulama menyatakan ini bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ibadah salat. Ya, maka belajar membaca Fatihah dengan baik dan benar. Jangan sampai alhamdu dibaca al-kamdu ya. Jangan sampai ain dibaca nga gitu ya. Nah, ini harus diperbaiki. Karena kita ini bukan orang Arab begitu ya. Bahasa kita bahasa ajam. Orang Arab saja para jamaah kalau tidak belajar itu baca Quran tidak bisa dia baca. Bagaimana dengan kita? Padahal mereka itu hari-hari pakai bahasa Arab. Begitu kan? Ternyata sama, Pak. Orang Arab itu kalau nggak belajar baca Quran juga nggak akan bisa baca Quran. Berantakan dia baca Qurannya. Ya samalah orang Indonesia kalau nggak belajar kan nggak bisa baca tulisan bahasa Indonesia. Padahal ngomong bisa. Orang Arab juga sama. Ketika mereka nggak belajar baca Quran, nggak bisa baca Quran. Walaupun mereka hari-hari pakai bahasa Arab. Bisa dipahami ini? Nah, artinya sama-sama. Sama-sama. Cuman kalau orang Arab kan sudah punya modal. Modalnya apa? Bahasa dia sudah bahasa Arab. Melafalkan huruf ya itu lebih mudah dari kita. Nah, kita bukan orang Arab, ditambah kita ya orang daerah yang mungkin punya bahasa masing-masing, dialek masing-masing. Maka ya kalau kita belajar baca Quran dengan baik dan benar, itu simpan dulu dialek bahasa kita. Kalau kita orang Sunda, simpan dulu dialek Sundanya. Jangan baca Quran pakai dialek Sunda. Kalau kita orang Jawa juga demikian, simpan dulu dialek Jawanya. Baca Al-Quran dengan dialeknya Arab, karena Al-Quran berbahasa Arab. Ya. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Demikian pula kalau kita misalkan orang Bugis, simpan dulu dialek Bugisnya ketika kita membaca Al-Quran. Ya, kalau ngomong biasa pakai logat apapun tidak ada masalah. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini tentang lafaz takbir yang kita ucapkan dalam takbiratul ihram. Allahu akbar. Kemudian mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan dalam takbiratul ihram. Cara mengangkat kedua tangan, kemudian tangannya seperti apa? Ini harus kita pelajari. Baik, para jamaah. Jadi mengangkat tangan itu dengan menegakkan jari-jari lurus ke atas. Menegakkan jari-jari, ini jari-jari tangan kita lurus ke atas, tidak merenggangkannya juga tidak terlalu merapatkannya, wajar saja, natural saja, diangkat seperti ini. Jari-jari jemarinya ngadap ke atas, telapak tangannya para jamaah ngadap ke kiblat. Ini telapak tangan kita ngadap ke kiblat. Kemudian jari-jarinya tidak renggang begini, juga tidak muncup begini. Normal saja seperti ini. Hadapkan ini ke arah kiblat karena kita sedang menghadap kiblat dalam sholat. Kemudian jari jemarinya lurus ke atas. Jadi bukan begini. Ini kalau begini ngadapnya kemana? Ke telinga. Jadi ke kiblat. Bukan juga dibalik. Sebagian orang menghadapkan telapak tangannya ke wajah. Allah. Jadi yang ngadap kiblat punggung dari telapak tangannya. Jelas kok ya di dalam hadis-hadisnya ya jari telapak tangan itu ngadap ke kiblat, kemudian jari-jarinya ngadap ke atas, tidak terlalu direnggangkan, kemudian tidak juga terlalu dirapatkan seperti ini. Allahu Akbar. Nah, itu untuk ngangkat tangannya dan kondisi tangannya. Berikutnya kedua tangan, nah ini sekarang sejajar dengan apa ngangkat tangannya? Kedua tangan diangkat setentang dengan kedua bahu. Ini bahu kita, setentang, sejajar.
Ya, diperkirakan saja, dikira-kira sejajar, begitu ya. Kemudian atau setentang dengan telinga, kedua telinga. Itu riwayatnya ada di riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam iftataha takbir fis shalah farafa'a yadayhi hina yukabbir hatta yaj'alhuma hadwa mankibaih. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai takbir dalam salat, maka beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir sehingga menjadikan kedua tangannya setentang dengan kedua bahunya. Ini riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Baihaqi dan juga Imam An-Nasai. Kemudian di riwayat Imam Malik Al-Huwairis, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya udhunayhi. Ya, kalau tadi riwayat Abdullah bin Umar setentang bahu. Nah, kalau riwayat Malik bin Al-Huwairis, beliau menyatakan Rasulullah apabila telah bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan kedua telinganya. Jadi boleh setentang telinga, boleh juga setentang bahu. Jadi bukan di atas telinga. Sebagian orang di atas telinga. Allah. Ya. Juga bukan di dada. Sebagian orang di dada, di sini dibuka dadanya. Gitu ya. Sambil ngelatih otot dada mungkin ya. Di sini, bukan di sini ya. Setentang dengan bahu atau setentang dengan telinga. Kemudian jari ya, nggak ada syarat harus nempel di telinga ya, nggak ada syarat. Sebagian orang kan mensyaratkan harus nempel di telinga. Nggak ada syarat. Yang ada itu sejajarnya. Ininya ngadap kiblat, kemudian jari jemarinya ngadap ke atas. Dan wajar, sewajarnya seperti ini. Jadi tidak dimacem-macemin. Ya, ada orang para jamaah begini. Ya. Ini kalau ada hadisnya kita pun akan praktekkan gitu. Tapi saya mencari nggak ada hadisnya gitu. Ada seorang ustadz cerita ngelihat orang yang modelnya begitu gini. Ya. Ketika takbir itu begini, ya. Mungkin nanti ada yang begini. Ketika ditanya kenapa begini, ya. Entah aliran apa gitu ya di satu pulau. Jadi si ustadz itu cerita ke saya, ada di satu pulau itu dia ngelihat orang sholatnya begini. Ketika ditanya kenapa begini, apa dasarnya? Kalau Quran surat apa, ayat berapa? Kalau hadis riwayat siapa? Hadisnya bagaimana? Gitu ya. Artinya hukum ibadah itu kan ngikutin dalil. Kalau ada dalilnya dipraktekkan, kalau nggak ada nggak usah repot-repot mempraktekkan, begitu kan? Baik para jamaah, ternyata itu akal-akalan saja. Kenapa begini katanya? Ini kan angka 5 dalam angka Arab. Ini nih yang bulatan ini. Angka 5 dalam angka Arab itu kan bulat begini kan? Angka 5. Nah ini pertanda sholat wajib itu 5 waktu. Masuk akal nggak Pak? Masuk akal. Iya memang 5. Yang wajib itu sholat 5 kali. Tapi yang jadi masalah Nabi contohkan apa enggak gitu. Loh bukankah begini juga 5? Begitu kan? Ini juga 5 jari begitu. Artinya apa ya? Jangan main akal-akalan. Sudah ikuti saja dalilnya. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Sama yang begini juga ini kalau dihadapkan ke wajah ini maksudnya apa? Ini. Kalau dihadapkan ke wajah kan orang takbir begini. Kalau orang memang nggak bisa begini tangannya itu lain lagi ya. Misalkan kecelakaan memang nggak bisa ngadap ke depan. Akhirnya dia bisanya ngadap ke gini ya enggak apa-apa gitu. Tapi kalau masih normal bisa maka praktekkan sebagaimana yang dicontohkan. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian lafaz takbir terkadang dibaca sebelum mengangkat tangan, terkadang bersamaan dengan mengangkat tangan, bisa juga dibaca setelah mengangkat tangan. Paham maksudnya ini? Untuk bacaan takbiratul ihram
itu boleh dibaca sebelum mengangkat tangan. Jadi takbir dulu, Allahu Akbar, baru diangkat tangan. Boleh juga bersamaan. Jadi melafalkan takbir sambil mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Boleh juga ngangkat tangan dulu baru bertakbir, Allahu Akbar. Nah, itu ketiga-tiganya datang riwayatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lafaz takbir yang dibaca sebelum mengangkat tangan ini dasarnya dari riwayat Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya udhunayhi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila kabbara, telah bertakbir, kabbara itu kan fi'il madhi. Apabila Nabi telah bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar kedua tangannya itu dengan kedua telinganya. Nah, berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini bertakbir dulu, ya. Apabila beliau bertakbir, baru kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Jadi takbir dulu, Allahu Akbar, baru mengangkat kedua tangan. Riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, anna ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha takbir fi shalah fa rafa'a yadayhi hina yukabbir. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai takbir dalam salat, maka beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir. Kalau yang tadi kan apabila Nabi telah bertakbir baru mengangkat tangan. Nah, kalau di riwayat Ibnu Umar ini beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir, berarti bersamaan. Allahu Akbar. Itu ya. Taib. Kemudian masih riwayat Ibnu Umar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi thumma kabbara. Nah, kalau ini ngangkat dulu tangan baru kemudian takbir. Kata Abdullah bin Umar, apabila Nabi berdiri untuk salat, beliau mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan kedua bahunya. Kemudian Nabi bertakbir. Jadi ngangkat tangan dulu, baru kemudian bertakbir, Allahu Akbar. Jadi tiga cara ini ada riwayatnya dari riwayat Malik Al-Huwairis dan dua riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Taib. Yang sering kita praktekkan yang mana, Pak? Biasanya barengan kita ya, barengan. Allahu Akbar. Nah, sebetulnya mau takbir dulu boleh, Allahu Akbar, baru angkat tangan. Boleh juga angkat tangan dulu baru bertakbir, Allahu Akbar. Tiga-tiganya datang riwayatnya. Demikian. Kemudian semenjak takbiratul ihram inilah kita mulai menundukkan pandangan kita ke tempat sujud. Menundukkan pandangan ke tempat sujud. Riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bata ma khalafa basaruhu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Ka'bah, maksudnya untuk salat. Tidaklah pandangan beliau berpaling dari tempat sujudnya sampai beliau keluar kembali dari Ka'bah. Jadi kalau ditanya kapan kita mulai menundukkan pandangan kita ke tempat sujud di dalam sholat, jawabannya ketika kita selesai dari takbiratul ihram. Mulai saat itulah kita menundukkan pandangan kita ke tempat sujud. Barakallahu fikum. Beda lagi dengan tahiyat ya. Kalau tahiyat arah pandangan kita ke jari kita begini. Bukan ke tempat sujud ya, tapi ke arah jari. Ke arah jari kita ini. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah tentang
tentang takbiratul ihram. Berikutnya kita bahas tentang sidekapnya. Bersidekap. Bersidekap tuh begini ya. Baik, para jamaah, cara bersidekap. Menggenggamkan tangan kanan pada lengan kiri bawah. Ini datang riwayatnya dari Alqamah bin Wa'il. Dari bapaknya, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fis shalah qabadha bi yaminihi ala shimalihi." Begini maksudnya. Ini kan tangan kita ada lengan ya. Ini lengan atas, ini lengan bawah, ini apa namanya? Telapak tangan. Nah, ini ar-rusu. Rusu. Dalam bahasa Arab disebut rushun. Apa namanya ini? Pergelangan. Ini disebut siku, bahasa Arabnya mirfaq. Ya. Mirfaq. Jadi ini lengan atas, ini mirfaq. Ini lengan bawah, kemudian ini pergelangan, ini adalah telapak tangan. Nah, cara pertama bersidekap, menggenggamkan tangan kanan ini pada lengan kiri bawah. Di sini, para jamaah, digenggam di sini. Ini lengan kiri bawah berarti yang ini nih. Berarti seperti ini. Ini cara bersidekap ya. Yang pertama. Begini. Kemudian cara berikutnya meletakkan telapak tangan kanan, kalau tadi genggam. Kalau ini diletakkan aja. Yang kedua, meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, pergelangan dan lengan kiri bawah. Tadi saya sudah sampaikan ya, ini lengan bawah, ini pergelangan, rushun dalam bahasa Arab, ini punggung telapak tangan. Nah, telapak tangan kanan ditempelkan di 3 anggota ini. Berarti begini. Ini apa namanya? Pergelangannya tempel sini. Ini nempel aja, Pak. Tidak ada genggaman. Nempel saja begini. Jadi telapak tangan kita ini yang kanan nempel di pergelangan tangan kiri, kemudian lengan kiri bawah sama punggung telapak tangan kiri. 3 anggota tangan ini. Begini, tempel aja. Tidak ada genggaman. Ini sekedar nempel begini, boleh. Yang seperti ini juga datang riwayatnya. Disebutkan di satu riwayat Imam An-Nasa'i, Imam Abi Daud, "Tsumma wadha'a yadahu al-yumna ala kaffihil yusra warrusghi was-sa'idi." Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya, pergelangan tangannya dan juga lengannya. Jadi begini. Nempel. Nabi cuman sekedar meletakkan, tidak menggenggam. Kalau tadi kan menggenggam begini. Nah itu para jemaah. Satu lagi. Para jemaah yang dirahmati Allah, di sana juga ada riwayat tentang meletakkan ininya, meletakkan tangannya di mana? Para jamaah yang dirahmati Allah, meletakkan kedua tangan itu di atas dada. Di atas dada. Dada itu daerah mana? Batas ujung dada itu ini. Apa namanya? Tulang rusuk. Kita kan punya tulang rusuk ya. Kita punya tulang rusuk. Nah, tulang rusuk yang paling bawah itu batas dada. Ya berarti kalau di sini bisa. Di sini bisa enggak para jamaah? Bisa, karena ini masih di sejajar tulang rusuk ini. Boleh juga di atasnya. Tapi bukan di leher ya. Sebagian orang di sini, Pak. Ini leher kalau ini, ya. Dada, di sini dada ini. Yang ada tulangnya ini, tulang rusuk sampai ke bagian bawah. Berarti ya normalnya kita sholat begini kan.
Nah itu para jamaah. Tidak terlalu atas, ya. Juga tidak terlalu bawah. Ada sebagian orang di bawah pusernya, kayak orang nggak niat sholat. Ini juga tidak benar para jamaah. Taib. Nah untuk genggaman, sebagian mengatakan boleh dengan menggenggam ini nih. Apa ini pergelangan? Kalau tadi kan di lengan kiri, ini boleh juga di ujung lengannya. Jadi digenggam begini, tempel di sini. Jadi 3 cara ya, boleh begini, boleh sekedar ditempelkan. Barakallahu fikum. Itu tentang sidekap. Kemudian diletakkannya di atas dada. Begini. Jadi bukan di bawah pusar. Ya, bukan di bawah pusar. Tapi di dada. Batasannya tadi tulang rusuk ini. Nah, ini dada. Boleh juga di atasnya dikit. Barakallahu fikum. Taib para jamaah, itu tata cara sidekap. Ya, nanti setelah itu kita membaca doa istiftah. Doa istiftah itu bacaannya beraneka ragam ya. Di sini kita cantumkan para jamaah yang dirahmati Allah, macam-macam bacaan istiftah. Bisa subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Jadi banyak ya, lafaz istiftah itu banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada yang mengamalkan istiftah ini? Kayaknya enggak ada ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ. Nah, ini juga ada riwayatnya, riwayat Imam Muslim dari jalan Ibnu Umar. Kalau yang tadi itu riwayat Imam Abu Daud, Imam Nasa'i dari Abu Sa'id Al-Khudri. Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Boleh juga wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arhanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini datang riwayatnya dari Imam Muslim dari jalan sahabat Ali bin Abi Thalib. Atau juga boleh riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Hurairah. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Boleh juga Allahumma rabba Jibraila wa Mikaila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Istiftah ini banyak dibaca oleh Nabi ketika salat malam. Nah, itu beberapa doa istiftah yang kita baca setelah takbiratul ihram. Nah, nanti para jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjut tentang bacaan surat Al-Fatihah. Karena setelah istiftah masuk Fatihah, nanti baca surat, nanti ruku dan seterusnya. Demikian para jamaah. Jadi di pembahasan ini kita sudah membahas 2 tentang berdiri di dalam salat. Kemudian yang kedua tentang takbiratul ihram. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami, apa yang baik semoga bisa dipraktekkan. Demikian ya. Jadi, itu tata cara sidekap. Maka kalau orang sidekap begini, ada nggak nih Pak? Ada dalilnya nggak? Yang mempraktekkan begini, ya. Saya juga pengen tahu dalilnya. Kalau ada dalilnya, kita sama-sama mempraktekkan. Ya. Ada juga orang-orang yang begini namanya. Ini orang yang ikut taraweh, imamnya kepanjangan gitu. Kalau begini kan pegel gitu. Ini kapan selesainya imam? Akhirnya supaya nggak pegel dia kunci begini. Santai kan. Ini sidekap begini nggak ada ya. Dari mana dalilnya sidekap sholat begini? Ya. Atau begini, sebagian orang begini. Allah alam ya, ini ada dalilnya enggak? Yang mempraktekannya coba datangkan dalilnya. Kalau ada, insya Allah kita sama-sama praktekkan. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Ada model yang lain Pak?
Yang sebelah kiri. Yang apa, ke kiri apa ke kanan? Ya. Allahu alam. Ya, itu ada dalilnya enggak? Atau mungkin belajar madhab kemudian ada seperti itu. Nah, ini juga butuh kepada dalil, gitu ya. Kalau tadi yang kita sampaikan itu riwayatnya ada semua, gitu ya. Baik, para jamaah. Barakallahu fiikum. Ini saja, ada pertanyaan enggak? Silakan. Tata cara turunnya, ya normal saja, turunnya normal saja. Kalau kita takbir, turunnya gimana? Jadi dalam urusan ibadah itu tidak usah meribet-ribetkan diri sendiri. Ikuti saja dalilnya. Kecuali kalau yang kita tempuh itu ada dalilnya, ya silahkan saja. Begitu ya. Sebagian orang menjatuhkannya mana dulu? Kalau kita ngikutin gerakan normal, Allahu Akbar. Yang jatuh mana dulu? Yang jatuh mana dulu? Biasanya kiri dulu, karena kita sidekap kanan di atas kiri. Makanya kalau ngikutin gerakan yang normal itu, maka biasanya yang jatuhnya kiri dulu, ya kan? Karena kita sidekap kanan di atas kiri. Maka yang jatuh biasanya kiri dulu kalau ikuti gerakan normal, begitu ya. Nah, kalau orang misalkan yang dia jatuhkan kanan dulu, yang dia jatuhkan kanan dulu, baru setelah itu kiri, tapi tidak mungkin dia sidekap kiri di atas kanan, maka akhirnya seperti diputar, gitu ya. Kanan dulu dia jatuhkan, baru kemudian kiri, baru diputar. Nah, ini ya silakan saja kalau punya dalil, gitu ya. Dalilnya apa? Kalau dalilnya misalkan Nabi itu senang kanan-kanan dulu, gitu ya. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan sholat, gitu ya. Tidak ada kaitannya dengan takbiratul ihram ini, karena para ulama fikih, ya sependek yang saya ketahui, tidak pernah ada yang menjelaskan begitu, ya, memasukkan hadis bahwa Nabi senang yang kanan-kanan dulu ke urusan takbiratul ihram dalam menjatuhkan tangan, gitu ya. Jadinya diputer, gitu ya. Karena dia tidak mungkin sidekapnya kanan kiri di atas kanan, akhirnya diputer. Barakallahu fikum. Jadi ya yang normal saja, gitu ya. Allahu Akbar, begini. Dan kelihatannya pun enak, gitu, nggak putar-putaran, gitu. Taib para jamaah. Begitu ya. Ada lagi? Salat ada yang talafuz bin niyah. Di satu pembahasan madhab, ya, ada pembahasan itu. Mereka melafazkan niat. Jadi tidak cukup niat di hati, tapi dilafazkan. Barakallahu fikum. Ya, sebagian ulama ada yang berpandangan seperti itu. Allahu a'lam, ya. Kalau tadi saya sampaikan, kita tidak mengacu ke satu madhab tertentu, ya, kita mengikuti petunjuk dalil, ya, mengikuti petunjuk dalil. Nabi menyatakan innamal a'malu bin niyat, ya, amal itu bergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya, masing-masing orang akan mendapatkan sekadar dengan apa yang dia niatkan. Nah, dari beberapa penjelasan para ulama, ya, niat itu sepakat semua tempatnya di hati. Namun sebagian ulama memandang baik ketika diikuti dengan ucapan lisan. Begitu ya. Sebagian ulama memandang baik diikuti dengan ucapan lisan. Ini ada di madhab Asy-Syafi'i, ya. Imam Asy-Syafi'i, ya, di dalam madhabnya ada penjelasan seperti itu. Namun juga bukan satu hal yang disepakati, karena ada ulama mu'tabar Syafi'i juga yang kemudian mengomentari masalah talafuz bin niyat itu. Ala kulli hal para jamaah, ya, kalau kemudian sebagian orang mengamalkannya dengan sandaran tertentu, ya silakan saja, itu hak-haknya, begitu ya. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya di hadapan Allah nanti, begitu ya.
Kalau kita misalkan yang tidak melafazkan niat juga punya pegangan, punya sandaran, ternyata dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tata cara salat, Nabi tidak mengajari itu, tidak mengajarkan tentang talafuz bin niyahnya, begitu ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka sebagian orang kemudian berhenti dengan apa yang Nabi berhenti padanya. Ketika Nabi tidak melakukannya, tidak mengamalkannya, tidak meriwayatkannya, para sahabat pun demikian, maka dia berhenti ya apa yang Nabi dan para sahabat berhenti padanya. Maka jadi orang yang tidak melafazkan niat bukan berarti tidak berniat. Ya, ini keliru ya. Sebagian orang mengatakan ini orang nggak pernah niat. Niat itu menjadi pondasi amal. Bagaimana orang beramal tidak pakai niat? Gitu ya. Kita mau makan saja kan niat, Pak. Bapak habis ini niat apa ini? Hah? Ini loh, belum selesai kita taklim, sudah niat masing-masing di hatinya. Sebentar lagi nasi kotak akan dibagikan. Saya mau makan di pojok sana, di bawah AC biar nggak kepanasan. Itu sudah niat hati, begitu kan? Artinya niat itu di hati. Ketika orang melafalkan niat tapi tidak sesuai dengan apa yang di hatinya, artinya hatinya berniat A, lafalnya berniat B, mana yang dianggap dan dinilai, yang diucapkan atau yang di hati? Yang di hati. Yang akan menjadi patokan adalah apa yang diniatkan di hati, bukan yang diucapkan. Karena niat itu memang sepakat semua, niat itu letaknya di hati. Dia amalan hati, bukan amalan lisan. Ya, ini perlu dicatat. Niat itu amalan hati, bukan amalan lisan. Karena niat itu di dalam hati. Ya, kita mau makan, niat di hati kan Pak, mau makan. Ada enggak setiap mau melakukan sesuatu harus dilafalkan niatnya? Bapak berangkat pagi hari ke tempat kerja. Saya niat bekerja hari Selasa tanggal sekian, ya. Kan enggak, niat. Apakah Bapak bekerja tanpa niat? Pasti pakai niat. Pasti pakai niat. Cuman di dalam hati, karena memang tempat niat itu di dalam hati, bukan kerjaan lisan. Bisa dipahami ini? Namun ya sebagian ulama punya pandangan bahwa lisan ini untuk membantu apa yang diniatkan di dalam hati. Ya, itu hak-haknya kaum muslimin begitu ya. Untuk kemudian menempuh satu fikih tertentu ya. Para jamaah yang dirahmati Allah, dan tentu masing-masing orang nanti akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahu a'lam bis-shawab. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.